Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam tipe area OSPF ya. Jadi nanti di sini saya akan menunjukkan perbedaan antara stub area, kemudian NSSA area backbone dengan normal area. Sebelum itu teman-teman silahkan bisa buka dulu EVNG teman-teman. Silahkan buat diagram seperti di gambar ini, atau teman-teman bisa import labnya. Nanti labnya akan saya kasih di link deskripsi, silahkan teman-teman download kemudian import ya. Sebelum masuk ke lab, ini saya akan jelaskan tentang aturan point-to-point IP yang saya pakai. Jadi semua IP point-to-point yang saya pakai semuanya diawali dengan 192.168. Kemudian di oktet ketiga ini adalah nomor router yang saling berhadapan. Misalkan saja antara router 1 dengan router 2 itu nanti IP-nya adalah 192.168.12.0/24, di mana titik 1 untuk R1 hostnya ya, dan titik 2 host untuk router 2. Misal contoh nanti di sini point to point antara router 3 dan router 6. Maka dengan metode saya IP-nya akan menjadi 192.168.36. 36 ini artinya router 3 dan router 6. Kemudian untuk hostnya titik 3 di router 3 dan titik 6 di router 6. Dan seterusnya seperti itu ya. R2 ke R4 juga sama, R2 ke R5 juga sama. Semua loopback-nya sudah saya setting menyesuaikan dengan nomor routernya. Misal router 1 IP loopback-nya adalah 1.1.1.1. Router 6 IP loopback-nya adalah 6.6.6.6. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut saja untuk konfigurasinya. Ini siap, kita coba cek dulu IP-nya. Harusnya sih masih ada sih. Karena saya sudah bikin sebelumnya, jadi saya tidak usah mengulang lagi dari awal. Kemudian kita setting OSPF-nya ya. Kita setting R3. Sekarang kita coba verifikasi. Backbone area kita ya. Komennya adalah show IP OSPF neighbor. Komen ini untuk mengecek apakah state-nya sudah full atau belum. Kalau full artinya adjacency sudah established. Selain show IP OSPF neighbor, biasanya juga saya melakukan troubleshooting dengan komen show IP OSPF interface brief. Kalau dia neighbor-nya sini udah ke 1, artinya dia sudah established. Kita cek yang error 2. So IP OSPF interface brief sudah naik, tapi ada yang belum naik, yaitu yang 24 ya, yang salah. Harusnya E02. Coba lihat yang di R3 pasti belum juga nih. Kan? Kalau belum dia nanti kondisinya neighbor-nya 0/0. Tapi kalau loopback emang selalu 0/0, karena loopback ini kan dia nggak punya temen, nggak punya interface di depannya gitu. So run interface Ethernet 01 yang belum ya.
Nah, udah naik. Oke, ini sudah naik. Untuk yang ini nih yang belum naik nih, ini nanti akan saya benerin. Ya, karena kita sekarang fokusnya ke area 0 dulu. Yang DR3 juga sama, udah naik. Oke, sudah naik semua ya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Ketika kita mau memverifikasinya ya. So, IP root OSPF. Oke ya. Jadi kalau ketika di show IP root OSPF ada tanda 0, ini artinya OSPF-nya berasal dari area dia sendiri. Atau routingnya ada di dalam, atau routingnya ada di satu area dengan router R3. Berarti router R1 juga mempunyai area yang sama dengan R3. Kemudian juga loopback 2 yang ada di R2 juga satu area dengan R3. Itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita aktifkan area 1 di router 7 dan router 8. Config T, interface Ethernet 02 dan 03. Ini adalah interface yang mengarah ke router 7 dan router 8 ya. Yang di area 1. Yang mengarah ke OSPF area 1. Kurang range. Kemudian ini adalah IP OSPF 1 area 1. IP OSPF network point to point. Kemudian kita akan konfigur di area 2. Area 2 ABR-nya adalah R2. Config T interface E02 E03 area 2 IP OSPF network point to point. Oke, sekarang saya akan setting ABR R3. Area 3 network point to point. Sekarang saya akan setting router 4 dan 5 yang ada di area 2. Interface ring E00 E01 loopback 0. OSPF 1 area 2. Kemudian E00 E01 point to point. Saya setting sekarang di R5. Router 5 berada di area 2. Sudah naik, coba kita cek. Oke, udah naik semua, so IP OSPF network juga sudah naik. Sekarang kita konfigur router 7 dan router 8 yang berada di area 1. Area 1. Kemudian network type-nya kita set point to point tadi ya, yang ke arah area spesifik, semuanya kita set network point to point. Sebenarnya kalau sekarang di kenyataannya di provider itu semuanya pakai network point to point sih. Kalau di perusahaan yang saya bekerja, kenapa ini untuk mempercepat proses sinkronisasi routing. Kenapa bisa mempercepat? Karena kita membypass proses DR BDR election. Kemudian setting DR8.
Oke, sudah selesai. Coba kita lihat adjacency-nya. Adjacency ke arah N00 belum kebentuk. Oke, ini kosong-kosongnya belum naik. Coba saya cross check dulu kenapa bisa belum naik ya. Belum replay. Coba kita lihat. Oh, ternyata IP-nya yang saya ketik salah ya. Ini nanti langsung saya benarkan ya. Seharusnya 192.168, saya tulis 186. 168.68.18. Coba saya ping. Oke, dari play. Nah, sudah naik juga di OSPF-nya, berarti area 1 sudah selesai di konfigur. Kemudian kita akan konfigur R3 dan R6. R3 sudah ada area 3-nya, kita cek di R6. Masih kosong ya. Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang saya akan tunjukkan perbedaan yang namanya OSPF intra-area atau dalam area dengan intra-area. Kalau kita cek show IP route OSPF di R1, nanti teman-teman akan melihat perbedaannya. Nah, oke kan. Kelihatan lah ya. Kalau 222 yang yaitu loopback-nya router 2, ini dia tulisannya cuma O doang, artinya intra-area, di dalam atau satu area dengan R1. Tapi kalau dari beda area, ini nanti ada tulisannya nih, OIA, artinya OSPF inter area. Kayak gitu teman-teman ya. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa 8 bukan... Kenapa 8 yang ada di area 1 itu enggak OIA? Alasannya adalah karena R1 juga punya area 1. Makanya router 8 dan router 7 itu merupakan OSPF intra-area atau yang satu area dengan R1. Ingat ya, teori sebelumnya di video sebelumnya, kalau R1 yang bertindak sebagai ABR itu minimal mempunyai 2 area OSPF yang berbeda, yang salah satunya harus area 0. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan router 8 dan router 9 atau router ISP ini. Kalau antar ke router ISP ini saya IP-nya dibikin berbeda sih. Tapi kalau teman-teman mau bikin sama juga nggak ada masalah. Ini sudah replay. Kita di sini akan mengkonfigurasikan BGP 65100 lah. BGP router ID-nya network 1 ya. Oh maaf, neighbor dulu.
X10. Kemudian kita akan advertise loopback 0-nya. Kalau kita show IP route BGP, ada ya, dapatnya dari BGP. Oke, setelah itu kita akan melakukan redistribusi routing BGP ke dalam OSPF. Redistribute BGP 65100. Oke, artinya semua routing yang didapat dari BGP akan kita masukkan ke dalam OSPF, kemudian dari OSPF itu akan meredistributnya ke router-router yang lain yang tergabung dalam OSPF yang sama, atau satu instan OSPF yang sama. Oke, ini udah kita distribute. Coba kita cek di R1. Coba kita cek di R1. Harusnya dari R1 ada yang namanya OSPF E2 atau OSPF tipe LSA tipe 5. Kalau E2 itu sendiri artinya sebenarnya external route tipe 2. Karena ada juga yang namanya S1 nih, external route tipe 1. Perbedaannya hanya di pembacaan metriknya. Kalau E2 metriknya itu tidak dirubah, tapi kalau S1 metriknya akan mengikuti kalkulasi OSPF itu sendiri. Coba IP route. Oke, udah ada. Nah, ini udah ada teman-teman ya. Kita sudah mendapat OSPF E2 yang artinya ini berasal dari redistribusi. Kita cek di R2 juga harusnya sama sih. Karena kita belum melakukan konfigurasi apapun. Nah, dia juga dapat dari E2. Oke, sekarang kita akan mengkonfigur stub area. Stub area itu adalah router 3 dan router 6. Sebelumnya, saya akan tunjukkan ke teman-teman perbedaan show IP route-nya ya. Oke ya. Show IP route-nya masih sama. Ada OIA, ada ini adalah LSA tipe 3 ya, summary LSA dari area lain. Terus ada E2, ini juga ada E2. Ini inter area juga ya. Sekarang kita konfigkan stub area. Caranya adalah router OSPF 1 area 3 stub. Kemudian di R6 juga sama. Area 3 stub. Oke. Setiap ada perubahan ini akan ngereset adjacency-nya. Nah, ini nanti naik lagi sih. Sebentar. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Harusnya secara teori, kalau stub area, artinya dia tidak mengizinkan adanya LSA tipe 5 atau external routing. Sebagai gantinya, external routing ini akan diganti menjadi default route. Tapi, dia masih boleh atau mengizinkan LSA tipe 3, yaitu OSPF inter area. Oke ya, sekarang sudah tidak ada lagi E2-nya nih teman-teman nih. Diganti menjadi OIA, default route terarea. Karena memang secara teori seperti itu. Dia tidak mengizinkan adanya external routing di R6. Nah, sekarang kita langsung configkan totally stub. Kalau di stub dia boleh mengizinkan LSA tipe 3 ini, OIA ini, kalau di totally stub dia nggak boleh ada LSA tipe 3. Kalau tipe 1 sama tipe 2 itu masih boleh ya. Ini kita di sini nggak ngelihat LSA tipe 1 atau OSPF intra area mah, karena memang dia sendirian sih, nggak ada teman-temannya di area 3 ini. Oke ya, kita configkan totally stub. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Stub, no summary. Dan di R6 juga sama.
stub no summary. Coba kita cek routingnya. Udah ya. 3 juga coba kita cek. Udah juga. Sekarang kita lihat perbedaannya. Oke kan? Jadi kalau di stub area doang, ini masih ada OSPF inter area atau LSA tipe 3. Tapi kalau di stub no summary, dia nggak ada LSA tipe 3. Yang semuanya akan digantikan menjadi ini, default root saja. Oke ya teman-teman, clear ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke NSSA dan totally NSSA area. NSSA ini ya. Namanya juga not so stubby stub, artinya ada yang di peringan ya. Ya. Di peringan ini maksudnya adalah kalau di stub itu tipe 5-nya benar-benar no excuse, nggak boleh ada. Tapi kalau di NSSA itu masih boleh ada, tapi diganti LSA tipenya dari tipe 5 menjadi tipe 7. Sekarang kita konfigurkan area satunya jadi ini ya. Area 1 NSSA. Oke, 1 itu ke 78 ya. Oke. Sekarang udah naik lagi ya. Kalau tadi sebelumnya pasti ada E2 itu, sekarang kita lihat apakah ada E2 lagi di R7. Nah, sudah tidak ada. Digantikan menjadi OSPF N. N ini artinya, kalau teman-teman lihat di sini adalah OSPF NSSA eksternal tipe 1 atau tipe 2. Berarti sekarang E2-nya sudah nggak ada, diganti menjadi OSPF NSSA tipe 2. Ya, atau diganti dari tipe 5 menjadi tipe 7. Clear ya teman-teman ya. Jadi kalau dari stub itu nggak boleh sama sekali ada external root, tapi kalau NSSA itu masih boleh ada external root, tapi dirubah LSA tipenya menjadi tipe 7. Kalau di R8 coba kita lihat. Kalau di R8 pasti nggak ada, karena dia memang bersinggungan langsung dengan si BGP-nya. Jadi kita hanya bisa verifikasi di R7 saja. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kalau NSSA ini masih ada LSA tipe 3 nih. Ini inter area ini LSA tipe 3 atau routing dari area lain, bukan area 1 sesuai dengan loopback-nya. Nah, sekarang kalau kita konfigurkan menjadi totally NSSA, artinya ini tidak boleh ada LSA tipe 3 atau nggak boleh ada routing dari area lain. Config-nya ini no summary. No summary. Oke. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, nggak ada kan teman-teman kan ya? Kelihatan ya perbedaannya ya? Ini ada OIA atau inter area. Kalau sekarang sudah tidak ada yang namanya OIA. Diganti menjadi default root. O dalam bintang IA. Oke ya teman-teman ya. Sementara kalau di router ini, router 4 dan 5 yang merupakan normal area, dia semua LSA-nya ada semua. So, IP root, nah, dia ada LSA tipe 3, ada LSA tipe 5, ada LSA tipe 1, masih komplit semuanya. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Jadi, di lab kali ini kita belajar tentang OSPF area. Kalau normal area itu semuanya ada. Ada LSA tipe 1, router link, atau
routing-routing yang di dalam areanya sendiri. Bisa ada OIA, artinya routing-routing yang berasal dari bukan areanya sendiri itu boleh masuk. Kemudian juga L1-5 juga boleh masuk. Semuanya boleh masuk. Kalau di stub doang, ini tidak boleh ada tipe 5 atau external area. Tipe 3 masih boleh. Nah, external routingnya digantikan menjadi default route. Tapi kalau totally stub, tidak boleh ada LSA tipe 3 atau nggak boleh ada routing dari OSPF area lain. Kalau NSSA, tadi NSSA ini 7 ya. Kalau NSSA itu masih boleh ada tipe external routing, tapi diganti menjadi LSA tipe 7 atau ON2. Kalau totally NSSA, dia nggak boleh ada LSA tipe 3. Clear ya? Terima kasih teman-teman. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik, komen, dan subscribe. Kalau bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih.